Selamat pagi, kekasih-kasih Tuhan. Kita bersyukur kepadanya karena kita boleh diberikan kesehatan sampai hari ini. Tempat di mana saya duduk adalah tempat yang kita rindukan. Beberapa saat waktu kita tidak bisa duduk di sini, kemudian kita beribadah bersama, kita menyanyi bersama-sama, kita mengiringi pujian bersama, dan kita memuliakan Allah bersama. Tapi percayalah bahwa waktu yang Tuhan sudah tentukan untuk kita pasti akan beribadah kembali. Amin, saudaraku. Bagi hari ini, saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana Rasul Paulus berterima kasih kepada Tuhan atas hal-hal yang dialami di tengah-tengah kehidupannya. Dan hal-hal itu hal-hal yang sepele sebenarnya, tidak begitu besar, tetapi Rasul Paulus memahaminya itu menjadi satu hal yang sangat penting. Saudara, melalui kitab Filipi pasal yang keempat ayat 19 dan 20, saya akan membaca untuk saudara-saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sangat singkat, dan Rasul Paulus ingin mengajak kepada kita untuk kita berterima kasih. Terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada tetangga kanan kiri dan juga sahabat-sahabat kita. Ketika sudah duduk di rumah, kemudian kita menengok ke kanan, ke kiri, atau mungkin baju yang kita pakai, atau mungkin sandal yang kita pakai, sepatu, apapun yang ada di sekitar kita. Ketika kita mengingat, sahabat-sahabatku, kadang barang-barang itu bukan barang-barang yang kita beli dengan uang kita. Kadang barang-barang itu pemberian orang lain. Ya, mungkin pas kita ulang tahun, mungkin pas kita naik kelas, atau mungkin pas kita di wisuda, atau mungkin kita pas naik pangkat dan seterusnya. Barang-barang itu semua pemberian, dan itu hanya beberapa yang bisa kita hitung, saudara-saudara. Masih banyak hal-hal yang lain yang atas pemberian orang itu kita simpan di satu tempat. Kadang-kadang pemberian orang itu juga agak mahal, saudara-saudara. Jadi diberikan kepada kita dan kita patut berterima kasih kepada Allah. Tetapi yang ingin disampaikan Rasul Paulus adalah itu hal-hal yang sepele, kadang-kadang yang kecil. Hal-hal itu mungkin ada di sekitar juga, kita juga. Mari beberapa kan saya perlihatkan saudara, apa sebenarnya yang pernah kita terima dan itu diberikan orang lain kepada kita. Mari kita lihat bersama. Nah, itu kira-kira. Masih banyak lagi. Saudara-saudara bisa mendaftar apa saja ya yang kita punya di dalam rumah kita untuk kita daftar. Kemudian, oh ini yang memberi itu, oh ini yang memberi itu. Ini adalah pemeliharaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin pernah kita berpikir bahwa Allah tidak memelihara kita. Allah sekarang diam saja, tidak memberikan pertolongannya. Allah tidak respon atas apa yang sedang saya butuhkan dan seterusnya. Ketika kita melihat hal-hal itu, sahabat-sahabat, ternyata tidak. Allah terus memelihara kehidupan kita. Allah terus memberitahu kepada kita bahwa betapa Dia mencintai hidup kita. Buktinya barang-barang tadi. Dan itu sangat berkesan di dalam diri kita karena ternyata Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika Rasul Paulus menulis kitab ini, kekasih-kekasih Tuhan, dia tidak pernah merasakan ditinggal oleh Tuhan. Oleh karena itu,
Dia terus mengajak kepada kita untuk bersyukur, untuk berterima kasih, untuk matur nuwun kepada Tuhan atas pemberian-pemberian yang tidak pernah selesai di tengah-tengah kehidupan kita. Hal yang pernah diterima oleh Rasul Paulus beberapa akan saya sebutkan. Yang pertama, saudara, orang-orang Makedonia itu pernah datang kepada Rasul Paulus dan memberikan sesuatu. Tidak ditulis sesuatunya, sahabat-sahabat, tetapi Rasul Paulus sangat berterima kasih itu. Itu bukan hanya karena dia punya, bukan karena dia memiliki hal itu, tetapi terlebih daripada itu karena mereka mencintai Rasul Paulus. Dan di balik itu semua, karena mereka mengenal Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus. Sehingga yang dicintai itu sebenarnya Tuhan Yesus, Allah sendiri, bukan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Paulus menjadi sarana untuk orang-orang ini percaya kepada Kristus, tetapi hanya Kristuslah yang menjadi sumber berkah di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang kedua, saudara, orang-orang Filipi. Orang-orang Filipi itu menurut Rasul Paulus pernah memberi sesuatu kepada Rasul Paulus sebanyak 2 kali. Ya, diberi apa gitu ya. Kemudian diberi apa begitu. Pemberiannya juga tidak pernah disebutkan, hanya itu akan mencukupi kebutuhan Rasul Paulus di dalam pekabaran Injil. Saudara, mungkin ada beberapa yang ya kita hanya bisa menebak saja. Kalau saat itu yang sangat dibutuhkan memang alas kaki. Karena dia harus berjalan, atau mungkin topi, atau mungkin tongkat, atau mungkin jubah, atau mungkin mantel hujan, dan seterusnya, saya tidak tahu. Tetapi sekitar-sekitar itu karena kebutuhan Rasul Paulus untuk berjalan itu membutuhkan hal-hal itu, dan mungkin sedikit makanan. Sampai 2 kali dia menyebutkan bahwa Paulus diberikan kiriman dari orang-orang di Filipi. Dan disebutkan juga, saudara-saudara, bahwa Rasul Paulus pernah diberikan sesuatu oleh orang yang bernama Epafroditus. Ini nama yang diingat oleh Rasul Paulus karena dia datang, kemudian dia memberikan support, tetapi dia juga memberikan oleh-oleh sesuatu kepada Rasul Paulus. Sangat mungkin, saudara-saudara, bahwa yang disebutkan ini hanya beberapa. Tetapi bagi Rasul Paulus sangat berkesan karena dia sendiri sangat memahami bahwa itu sangat penting. Kasih Tuhan, lihatlah apa yang di sekitar kita. Lihatlah barang-barang yang kita pakai. Lihatlah baju yang kita pakai. Lihatlah alas kaki yang kita pakai. Kadang itu adalah hadiah dari orang lain. Kenapa diberikan? Karena dia sayang kepada kita. Di balik itu semua, karena Allah mengasihi kehidupan manusia. Karena Allah mengasihi kehidupan orang-orang seperti saya dan saudara. Tidak pernah ditinggalkan sedetik pun. Bahkan ketika kita sakit, kita sedang sendirian pun, kita sedang diberikan anugerah oleh Tuhan, yaitu sebuah persahabatan yang baik. Masa-masa pandemi ini, bagi sahabat-sahabat kita, bagi orang-orang terdekat kita, atau siapapun juga yang sedang ada di karantina, sudah tidak boleh dijenguk. Ya, tidak boleh dijenguk. Tetapi banyak orang-orang datang kepada kita. Dia telepon, dia kasih kabar, dia kasih support, dia kasih doa. Walaupun tidak bisa berjumpa, tapi kita masih bisa lihat wajahnya, lihat video call dan seterusnya. Itu tanda cinta. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia untuk memberitahu bahwa sebenarnya kamu tidak sendiri. Kamu banyak sahabatnya. Hari ini jangan pernah putus asa. Berterima kasihlah karena Allah mencintaimu. Allah mencintai Anda. Allah mencintai saudara-saudara dimanapun berada melalui sahabat dan teman. Semangat sahabatku, jangan pernah putus asa. Yesus memberkati. Sebagai bekal hari ini, untuk kita menjalani kehidupan hari ini, terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, tetap persekutuan Roh Kudus, tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara semua, sampai selama-lamanya. Amin.